Halo teman-teman, kita kembali lagi bersama latihan ulangan harian tema 6 panas dan perpindahannya. Subtema 1 suhu dan kalor. Ya. Nomor 1. Kita lanjut. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut A. Makhluk hidup, B. Matahari, C. Sumber energi panas, D. Api. Ya, bisa kamu baca pada teks berikut ya. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Berarti jawabannya adalah C. Sumber energi panas. Nomor 2. Sumber energi panas terbesar adalah A. Api, B. Matahari, C. Bumi, D. Bulan. Silakan kamu baca di sini, bisa kamu temukan. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Berarti jawabannya B. Matahari. 1. Membekukan air, 2. Mengeringkan pakaian, 3. Memasak, 4. Mengeringkan ikan asin. Fungsi energi panas matahari terdapat pada nomor. Nah, kamu silahkan memilih ya. Nomor 1, 2, 3, 4 ya. Yang merupakan fungsi energi panas matahari. Ya, yang pertama, membekukan air. Matahari bisa membekukan air? Tentu tidak. Matahari malah akan membuat air menjadi menguap. 2. Mengeringkan pakaian. Bisa apa tidak? Bisa ya. Nah, itulah mengapa mengeringkan pakaian atau menjemur pakaian biasanya dilakukan saat matahari sedang terik. Nomor 3. Memasak. Ada yang memasak dengan energi matahari? Oh, sepertinya tidak ada ya, atau tidak ada yang menggunakan. Memasak menggunakan energi api dari kompor. 4. Mengeringkan ikan asin. Ikan asin dikeringkan di luar ruangan ya, dengan bantuan matahari supaya air yang ada di ikan tersebut menguap menjadi ikan lebih awet. Jawabannya adalah nomor. Nah, di sini ada. Silakan kamu baca. Jadi jawabannya adalah D. 2 dan 4. Nomor 4. Urutan tangga nada yang disusun secara berurutan disebut A. Gitar, B. Selendor, C. Alat musik, D. Tangga nada. Silakan kamu baca ya. Di sini ada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Berarti jawabannya adalah D. Tangga nada. Nomor 5. Ada jenis tangga nada. Di antaranya adalah ya. Nah, kamu baca di sini ada banyak jenis tangga nada. Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Berarti jawabannya adalah yang D. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan selendro adalah A. Gamelan Jawa, B. Suling, C. Gitar, D. Drum. Ya, di sini ada ya. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada pelok dan selendro adalah gamelan Jawa. Jawabannya adalah A. Oke. Nomor 7. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan titik-titik alam. Dengan apa? Nah, kamu bisa baca di sini. Manusia melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Berarti manusia harus berhubungan dengan lingkungan alam. A. Nomor 8. Petani menyesuaikan waktu tanam pada saat A. Musim hujan, musim kemarau, angin laut, atau D. Hujan badai. Di sini ya. Nah, para petani di sini kamu temukan
Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Berarti petani menyesuaikan waktu tanam pada saat musim hujan. Jawabannya A. Nomor 9. Penyebab tanah longsor yaitu A. Kemarau panjang, B. Penebangan pohon, C. Kebakaran, D. Pohon tumbang. Nah, di teks yang sama ya, kita lihat sini. Demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon. Jadi tanah longsor akibat dari penebangan pohon. Nomor 10. Konvensi Hak Anak disahkan pada tanggal, ya, silakan kamu baca di teks yang berjudul Konvensi Hak Anak. Ya, ini Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mensahkan Konvensi Hak Anak Convention on the Rights of the Child pada tanggal 20 November 1989. Berarti jawabannya adalah B. 20 November 1989. Oke, lanjut. Nomor 11. Konvensi Hak Anak dibagi menjadi 4 golongan kecuali, di sini ada golongannya, ada 4 golongan ya. Kamu temukan yang bukan merupakan golongan dari Konvensi Hak Anak. 1. Hak kelangsungan hidup. Ada tidak? Di jawaban ada ya ini ya. A. Berarti hak kelangsungan hidup bukan. Yang kedua, hak perlindungan. Ada ya ini B. Terus hak tumbuh kembang. Ada ya ini C. Terus hak berpartisipasi ada? Enggak ada ya. Berarti jawabannya adalah yang kecuali. Berarti yang tidak termasuk dalam ini. Dalam 4 golongan ini. Berarti yang mana? Ya, D. Hak bermain. Lanjut. Kewajiban siswa di sekolah yaitu kecuali. Nah, ini ya. Ini adalah pilihan dari kewajiban siswa di sekolah. A. Mendapat uang saku, B. Mengerjakan tugas dari guru, C. Mengerjakan tugas piket, D. Membersihkan ruang kelas. Jadi yang bukan kewajiban siswa di sekolah yang mana? Mendapat uang saku. Mendapat uang saku itu termasuk dari hak. Ya, uang saku didapat dari mana? Kamu dari orang tuamu ya. Iya, berarti itu adalah hak kamu di rumah mendapat uang saku. Lanjut. Judul dari teks di atas adalah A. Kewajiban warga negara dan siswa, B. Salah satu hak siswa, C. Kamus Besar Bahasa Indonesia, D. Sarana belajar. Ada sebuah teks ya. Kamu diminta menentukan judul dari teks tersebut. Judulnya apa? Kewajiban warga negara dan siswa. Berarti judulnya adalah A. Nomor 14. Dari paragraf atau teks tadi, kita diminta menentukan. Kata kunci pada paragraf adalah ya, pokok bahasan atau inti pembahasan dari paragraf tersebut. Ya, bisa kamu temukan dengan cara menemukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf 1 ya, bisa kamu temukan di sini ya. Nah, apa yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Nah, pada ide pokok tersebut ya, kamu temukan ya inti atau pokok yang akan dibahas, yaitu tentang sarana belajar. Pada paragraf 1, intinya pada paragraf 1 adalah membahas tentang sarana belajar. Jawabannya D.
15. Kata kunci pada paragraf 2 adalah A. Hak siswa, B. Kewajiban, C. Pendidikan, D. Kegiatan belajar. Kamu baca lagi di paragraf 2. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Itu adalah ide pokoknya. Jadi, kata kuncinya adalah atau inti pembahasannya adalah tentang hak siswa. Jawabannya A. Oke, kita lanjut pada soal isian singkat yang nomor 1. Sumber energi panas pada saat memasak adalah, kamu amati ibumu sedang memasak ya. Pada saat di dapur, memasaknya menggunakan apa? Jika kompor, maka jawabannya api dari kompor. Tapi kalau memasak dengan kayu, berarti api dari kayu yang dibakar. Nomor 2, salah satu lagu daerah Jawa Tengah yang menggunakan tangga nada pelok adalah, nah, aku baca di sini. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini atau tangga nada pelok adalah lagu Gundul Pacur dari Jawa Tengah. Berarti jawabannya Gundul Pacul. Nomor 3, cara untuk menanggulangi kemarau panjang adalah membuat, nah di teks ini ya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan penurunnya hasil pertanian, manusia membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Jadi jawabannya adalah hujan buatan. Nomor 4, hak seorang siswa di sekolah adalah, haknya kamu atau sesuatu yang harus kamu dapat di sekolah adalah, ya, 1. Mendapat ilmu dari guru, menggunakan fasilitas sekolah, dan mendapat perlindungan di sekolah. Nomor 5, bacalah teks pada nomor 13 ya. Teks yang tadi, kata kunci pada paragraf ketiga yaitu, nah ini teksnya, kita langsung ke paragraf 3 ya. Nah, kamu temukan ide pokoknya. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Berarti pada paragraf 3 ini kita akan membahas atau inti yang akan dibahas adalah tentang kewajiban. Jadi kata kuncinya adalah kewajiban. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu uraian. Sebutkan 3 kegiatan dan sumber energi yang digunakan. Oke, kamu silakan amati kegiatan di sekitarmu yang menggunakan energi apa. Ya, ini saya tuliskan beberapa contohnya. Bisa kamu tuliskan contoh yang lain. 1. Memasak. Energi yang digunakan api dari kompor. Yang kedua, menjemur pakaian. Energi yang digunakan sinar matahari. 3. Menjemur ikan asin. Energi yang digunakan sinar matahari. Ya, bisa juga kamu menggunakan kegiatan yang lain. Contohnya adalah menyetrika. Ya, energi yang digunakan adalah apa? Listrik. Setrika dari listrik. Nah, itu. Nomor 2, sebutkan 2 jenis tangga nada yang kamu ketahui. Tadi sudah ada ya di pilihan ganda. Jawabannya tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Lanjut, nomor 3. Sebutkan 3 hak seorang siswa. Nah, tadi sudah disebutkan, bisa kamu tuliskan lagi. 1. Mendapatkan ilmu, menggunakan fasilitas sekolah, mendapatkan perlindungan di sekolah. Nomor 4. Sebutkan 3 akibat dari kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Oke, tanah longsor. Tadi tanah longsor diakibatkan karena penebangan pohon. Ya, karena akar pohon itu sesungguhnya bisa menahan tanah agar tidak longsor atau untuk menguatkan tanah.
Yang kedua, banjir bandang. Banjir bandang biasanya disebabkan oleh ulah manusia yang membuang sampah sembarangan, ya. Kita membuang sampah di sungai, maka akan menyebabkan aliran air tersumbat dan aliran sungai menjadi meluap, sehingga air tersebut bisa menjadi banjir di sekitar kita. Yang ketiga adalah kebakaran hutan, ya. Saat kita atau manusia yang sedang membakar hutan biasanya bertujuan untuk membuka lahan atau akan membuat sesuatu di sekitar hutan tersebut. Ya, biasanya hutan tersebut dibakar untuk membuka sebuah perkebunan. Nomor 5. Buatlah 2 buah kalimat dari kata tanggung jawab. Oke, ini adalah contoh yang saya tuliskan. Bisa kamu tuliskan dengan contoh yang lain sesuai dengan apa yang bisa kamu uraikan, ya. Bisa kamu tanya orang tua, kakak, atau teman-teman kamu. Yang pertama, jadwal piket kelas yang sudah ditentukan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 2. Ketua kelas harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran pembahasan ulangan harian tema 6 subtema 1 dengan baik. Semoga kamu bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat, ya, dan dapat membantu dalam belajar kalian. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.